Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Semoga hari ini menyenangkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dan bahasa Inggris. Nah, untuk tematiknya kita akan belajar lambang Pancasila. Dalam kegiatan belajar sebelumnya, kita sudah belajar tentang lambang-lambang Pancasila dengan cara menjodohkan. Nah, sekarang tugasnya adalah menuliskan bunyi sila Pancasila. Di sini ada lambang, ada tabel, kemudian ada lambang dari Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Anak-anak tugasnya adalah menuliskan bunyi Pancasila dari lambang bintang. Kemudian menuliskan bunyi Pancasila dari lambang rantai emas. Kemudian menuliskan bunyi sila Pancasila dari lambang pohon beringin. Menuliskan bunyi sila Pancasila pada lambang kepala banteng. Dan menuliskan sila Pancasila pada lambang padi dan kapas. Anak-anak, silahkan tabel seperti punya Bu Elis ini disalin. Nah, kemudian sebelah kiri diisi dengan lambang yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Kemudian sebelah kanan, silahkan anak-anak menuliskan bunyi sila Pancasila dari lambang Pancasila yang sudah ada dalam tabel sebelah kiri. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dengan tugas hari ini? Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah membandingkan bilangan. Mari kita simak langkah-langkah membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan adalah menentukan mana jumlah yang lebih banyak dan jumlah yang lebih kecil atau sedikit. Nah, cara atau langkah-langkah dalam membandingkan bilangan antara lain, jika angka ratusannya lebih besar, maka langsung bandingkan angka yang paling depan atau ratusannya. Kemudian, jika nilai ratusannya sama, maka anak-anak harus melihat nilai pada puluhannya. Puluhannya nanti berbeda atau tidak. Kemudian, jika nilai puluhannya sama, maka kita harus melihat nilai satuannya. Nah, jika nilai ratusan, puluhan, dan satuan sama, maka lambang bilangan pembandingnya adalah sama dengan. Jika semua bilangan sama. Nah, perhatikan lambang bilangan. Ini adalah lambang dari lebih besar. Kemudian ini adalah lambang lebih kecil. Yang terakhir adalah lambang sama dengan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh. Nah, contoh, perhatikan anak-anak. 372 dengan 361. Perhatikan angka ratusannya. Ratusan
3 dengan 3 berarti sama. Karena sama, kita akan melihat puluhannya. Perhatikan puluhannya. Puluhannya adalah 7 dan 6. 7 dengan 6 lebih besar 7. Maka lambang pembandingnya adalah ini. Karena 7 lebih besar dari 6. Jadi 372 lebih besar dari 361. Sampai di sini sudah jelas. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Perhatikan contoh B. 2 dengan 3. 2 dengan 3 lebih besar. Nah, lebih besar 3. Tapi karena 2 yang ada di kiri, kita membacanya adalah 2,3. Jadi 2 lebih kecil dari 3. Karena angka pertama sudah berbeda, maka bisa kita simpulkan 289 lebih kecil dari 300. Perhatikan lambang lebih kecil. Sampai sini sudah. Kemudian 70 dengan 70 itu sama dengan, kalau yang ini Bu Elis kira anak-anak sudah paham ya. Nah, untuk lebih memudahkan lambang bilangan, Bu Elis ada satu cara. Contoh ini adalah lambang lebih besar. Jika ditarik garis lurus, maka menjadi huruf B. Huruf B artinya besar. Jadi misalnya sini 3 lebih besar dari 1. Ini adalah contohnya. Kemudian untuk lambang lebih kecil, perhatikan jika ditarik garis lurus hasilnya huruf K. K artinya kecil. Jadi contoh 2 lebih kecil dari 4. Seperti itu anak-anak. Bisa diulang-ulang ya, supaya paham, karena lambang bilangan kadang anak-anak juga sering terbalik-balik antara lebih besar dan lebih kecil. Jadi diperhatikan, caranya tadi adalah perhatikan angka paling depan. Jika paling depan sama, perhatikan angka di selanjutnya. Jika selanjutnya masih sama, perhatikan angka selanjutnya. Kalau angkanya sudah berbeda, maka kita tinggal menyimpulkan angkanya yang kiri, sebelah kiri itu lebih kecil atau lebih besar untuk menentukan lambang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Begitu. Nah, mari kita berlatih. Bandingkan bilangan berikut dengan menuliskan lambang bilangan kurang dari, lebih dari, dan sama dengan dari tabel ini. Anak-anak, nanti tabel ini disalin ya. Disalin, kemudian pada titik-titik 3 ini, di bagian sini, silahkan diisi dengan lambang kurang dari, lebih dari, atau sama dengan yang sesuai dengan perbandingannya. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Semoga sudah paham ya. Selamat mencoba.
Nah, untuk bahasa Inggris, karena minggu ini kita baru pembelajaran bahasa Inggris, maka tugasnya adalah membuat video perkenalan sederhana dengan bahasa Inggris yang isinya memuat adalah my name is, contoh ya, ini contoh Bu Elis. My name is Elis. I am 7 years old. I am in 2nd grade. I live in Sumber. My hobby is reading book. Nah, itu adalah contoh dari Bu Elis. Nanti anak-anak bisa membuat sesuai dengan nama kalian, usia, dan tempat tinggal serta hobi. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jangan males ya. Meskipun kita belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat supaya Bu Elis juga semakin semangat untuk memberikan materi-materi yang menarik untuk kalian. Oke, selamat belajar. Jangan lupa membantu orang tua. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.